Annyeonghaseyo, lama ya nggak update. Maafkan. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang series yang lagi viral, Squid Game. Penasaran kan ya? Untuk kalian yang belum nonton, pasti ini ada spoilernya ya. Tapi kalau yang udah nonton, nggak apa-apa deh kalau mau kangen-kangenan lagi sama Squid Game. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya kalau kalian suka. Makasih, selamat nonton. Squid Game adalah drama Korea yang diproduksi oleh Netflix. Baru-baru ini, Squid Game sangat populer menjadi perbincangan di berbagai media sosial. Drama bergenre action thriller ini berhasil memecahkan berbagai catatan rekor di Netflix dan menjadikannya drama seri paling populer sepanjang sejarah Netflix. Oh, iya kah? Squid Game menceritakan tentang sebuah permainan di mana ratusan pemain memainkan 6 permainan anak-anak. Sounds fun, right? Yep, wait until you see. Yang menang akan maju ke permainan berikutnya dan yang kalah harus pulang ke rahmatullah, alias mati. Yap, mati. Film ini diawali dengan Song Gi-hun. Gi-hun adalah mantan karyawan pabrik yang di-PHK. Sekarang dia tinggal bersama ibunya yang merupakan pedagang keliling. Hari ini putri sematawayangnya berulang tahun. Sebelum berangkat berjualan, ibu Gi-hun memberinya uang untuk kado ulang tahun anaknya. Gi-hun merasa uang itu tidak cukup. Dia lalu mengambil kartu ATM ibunya dan pergi berjudi di pacuan kuda bersama temannya. Nasib baik menghampiri Gi-hun. Setelah beberapa kali kalah, akhirnya kuda yang dia pilih menang. Gi-hun sangat senang, dia punya 4 juta won untuk mentraktir putri kesayangannya makan malam di hari ulang tahunnya. Akan tetapi, di luar gedung, Gi-hun telah ditunggu oleh para rentenir. Dia berutang 166 juta won kepada para preman-preman ini. Belum mau membayar utangnya, Gi-hun kabur. Mereka pun mengejar Gi-hun kembali ke gedung perjudian. Saat berlari, Gi-hun menabrak wanita muda di lobi. Setelah membantu wanita itu berdiri, Gi-hun langsung kabur. Rentenir dan preman-preman tadi berhasil menangkap Gi-hun dan membawanya ke kamar mandi. Setelah dihajar, akhirnya dia mau membayar separuh hutangnya. Ini 4 juta won, sisanya menyusul. Gi-hun meraba kantung jasnya, tapi amplop berisi uang yang dia menangkan dari judi kuda tadi telah hilang. Kantongnya bolong. Gi-hun akhirnya sadar bahwa wanita yang ditabraknya tadi adalah pencopet. Gi-hun kembali dihajar dan dipaksa menandatangani surat donor organ tubuh. Jika bulan depan dia tidak melunasi utangnya, 1 ginjal dan 1 matanya akan diambil untuk melunasi utang. Gi-hun pulang dengan tangan kosong. Dia menemui putrinya dan membelikannya tteokbokki di pinggir jalan. Setelah makan dan bermain-main, Gi-hun mengantar putrinya pulang ke rumah mantan istrinya. Istri Gi-hun telah menikah lagi dan mendapatkan hak asuh anak mereka karena pengadilan menganggap Gi-hun tidak mampu membiayai kehidupan anaknya. Setelah mengantarkan anaknya pulang, Gi-hun menunggu kereta untuk pulang ke rumahnya. Dia duduk dengan wajah yang sedih. Gi-hun sangat ingin membahagiakan putri kesayangannya. Hari ini, di hari ulang tahun putrinya, dia gagal menjadi ayah yang baik. Saat sedang galau, seorang pria mendatangi Gi-hun. Pria itu mengajaknya bermain permainan tradisional Korea, taruhannya uang. Kalau tidak punya uang, ditampar. Setelah berkali-kali kalah, Gi-hun akhirnya berhasil menang. Pria itu memberinya 100.000 won setiap kalau Gi-hun menang. Setelah selesai bermain, Gi-hun menang banyak. Pria itu pun memberinya sebuah kartu nama. Kalau kamu ingin menang lebih banyak, datanglah ke alamat itu. Gi-hun tidak percaya dengan pria itu, dia sibuk menghitung uang yang dia menangkan tadi. Sesampainya di rumah, Gi-hun makan bersama ibunya. Ibu Gi-hun memberitahu kalau istri dan anaknya akan pindah ke Amerika bersama suami baru ibunya. Anaknya akan pergi jauh dan kemungkinan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Kalau saja dia punya uang banyak, dia bisa meyakinkan persidangan bahwa dia mampu membiayai anaknya dan memenangkan kembali hak asuh untuk putrinya. Gi-hun teringat pria di stasiun kereta tadi.
Dia pun menelpon nomor di kartu itu dan mendaftarkan diri sebagai pemain. Sebuah mobil menjemput Gi-hun di pinggir jalan. Saat masuk ke mobil, Gi-hun dibius. Terbangun dari pingsannya, Gi-hun berada di sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh pemain lain yang ikut berpartisipasi dalam permainan ini. Ada 456 pemain di ruangan itu. Gi-hun adalah pemain ke-456 yang mendaftar. Dia kemudian bertemu dengan kakek-kakek yang merupakan peserta dengan nomor 1. Kakek ini bercerita bahwa dia punya tumor di kepalanya. Waktunya di dunia sudah tidak lama lagi, kata dokter. Percakapan mereka terganggu oleh dua orang pemain lain yang bertengkar. Pria dengan tato di lehernya dengan nomor urut 101 dan seorang gadis muda yang berasal dari Korea Utara dengan nomor 067. Gi-hun mengenali gadis itu. Dia yang mencuri uang hadiah milik Gi-hun di tempat pacuan kuda. Pria bertato dan cewek Korea Utara mulai berkelahi. Gi-hun mendatangi mereka dengan niat meminta uangnya dikembalikan. Pria bertato masih punya urusan dengan cewek tadi, merasa Gi-hun mencampuri urusannya. Saat akan berkelahi, petugas keamanan datang. Mereka bersenjata lengkap dan menggunakan semacam jaket berwarna merah. Petugas-petugas ini mengumpulkan para pemain dan menjelaskan aturan dasar dari permainan ini. Pertama, pemain tidak boleh berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Para pemain rata-rata tampak bingung. Mereka belum tahu apa-apa tentang permainan ini. Yang mereka tahu hanyalah hadiahnya yang sangat besar, makanya mereka tertarik. Seperti Gi-hun, semua pemain di ruangan ini merupakan orang yang mempunyai utang ratusan juta won di bank. Salah satunya, Cho Sang-woo, nomor 218. Pria ini adalah teman masa kecil Gi-hun, mereka tumbuh di lingkungan yang sama. Setelah menandatangani perjanjian bahwa mereka menyetujui 3 syarat utama dari permainan ini, para pemain pun menuju ruangan permainan yang pertama. Gi-hun sempat menyapa Sang-woo, teman masa kecilnya. Dia tidak menyangka Sang-woo yang merupakan lulusan Universitas Seoul bisa terlilit utang seperti dirinya. Permainan pertama pun dimulai. Permainan ini bernama lampu merah dan lampu hijau. Di permainan ini, pemain akan berjalan sesuai aba-aba dari sebuah boneka yang bernyanyi. Pemain hanya boleh bergerak ketika boneka bernyanyi lampu hijau. Jika pemain masih bergerak ketika boneka bernyanyi lampu merah, maka pemain dianggap kalah. Pemain yang berhasil mencapai garis finish dalam 5 menit dinyatakan lolos ke permainan berikutnya. Permainan pun langsung dimulai dan boneka mulai bernyanyi. Pemain 324 berlari ke depan dan berhenti ketika boneka menyanyikan lampu merah. Dia berhenti melangkah, tapi badannya masih bergerak. Peserta ini dianggap kalah. Petugas keamanan sebelumnya belum memberitahukan bahwa pemain yang kalah akan ditembak mati. Yap, yang kalah akan dibunuh. Awalnya, pemain-pemain lain belum mengerti apa yang terjadi. Mereka mendengar suara tembakan dan pria itu terjatuh. Pemain lain mulai sadar ketika mereka melihat darah mengalir dari pemain 324. Pemain lain pun berlari ketakutan, beberapa dari mereka berteriak histeris. Mereka pun mulai ditembaki karena bergerak saat boneka belum bernyanyi. Ratusan pemain mati ditembak gara-gara kejadian itu. Mereka panik dan lupa aturan permainan. Pemain yang tersisa mulai melangkah berhati-hati sesuai dengan irama boneka yang bernyanyi. Tentu saja, ini tidak mudah karena mereka gemetaran. Mereka ketakutan karena di sekeliling mereka ada ratusan mayat yang beberapa menit lalu masih baik-baik saja. Kakek nomor 1 mulai berjalan ke depan mengikuti nyanyian boneka. Wajahnya nampak bahagia seperti anak kecil yang sedang bermain. Setelah melihat kakek nomor 1 berhasil maju beberapa kali dan tidak ditembak, pemain lain mulai ikut berjalan. Gi-hun yang tadinya terjatuh masih belum berani bergerak. Sang-woo memberitahunya bahwa boneka itu kemungkinan dilengkapi motion sensor yang sensitif dengan pergerakan. Kita harus cepat, waktu tinggal 2 menit, kata Sang-woo.
Gi-hun pun berdiri dan menahan tubuhnya yang gemetaran. Sementara itu, pria bertato nampak pucat. Cewek Korea Utara sengaja bergerak di belakangnya. Jika cewek Korea Utara salah bergerak, peluru bisa saja mengenai pria bertato. Saat lampu merah, cewek Korea Utara menjatuhkan pria bertato ke tanah. Cowok bertato itu hanya pasrah karena takut ditembak. Satu persatu para peserta yang kalah ditembaki. Yang masih berdiri semakin ketakutan, tapi mereka harus bergerak maju. Waktu semakin menipis. Di lampu hijau, mereka mulai berlari. Sisa waktu 1 menit 30 detik, mereka pun mulai panik. Boneka mulai bernyanyi dengan tempo yang lebih cepat. Artinya, pemain hanya punya waktu beberapa detik untuk bergerak kemudian harus berhenti lagi. Ini membuat pemain semakin panik dan permainan semakin menegangkan. Saat lampu merah, Gi-hun terjatuh dan akan ditembak. Untungnya, peserta lain bernama Ali dengan nomor 199 menangkap kerah bajunya. Ali menahan tubuh Gi-hun dengan satu tangan sebelum boneka kembali bernyanyi. Cewek Korea Utara, pria bertato, dan Sang-woo berhasil sampai di garis finish. Mereka melihat hampir setengah dari pemain telah mati tertembak. Saat lampu hijau kembali dinyanyikan, Gi-hun dan Ali berlari secepat yang mereka bisa. Waktu hanya tersisa 3 detik dan mereka berdua pun melompat ke garis finish. Ali dan Gi-hun sampai tepat waktu. Di belakang mereka ada puluhan pemain yang kehabisan waktu. Tanpa kenal ampun, mereka dihujani peluru dari senjata mesin. Mayat mereka berjatuhan menambah jumlah tubuh yang terbaring di lantai. Warna lantai berubah merah oleh darah pemain yang kalah. Permainan pertama selesai. Makasih ya dan nonton sampai habis. Episode pertama cuma perkenalan. Permainan berikutnya akan semakin menegangkan. Cek part berikutnya di deskripsi atau playlist. Jangan lupa di like ya videonya. Makasih. Bye-bye.